Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan ada 7 saham di sektor infrastruktur dan telekomunikasi yang akan saya analisa. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Era, keenam Tower, dan ketujuh Tebik. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini seperti yang saya share di Telegram ya, akan bergerak volatile, tapi sayangnya ISG turunnya tidak sampai 6.231 ya, karena ini gapnya ada di 2.631. Kemudian dia naik lagi dan tutup di level harga 6.272, naik 0,28%. Ya lumayan bagus lah. Kalau dilihat transaksi hari ini di 12,3 triliun. Kemarin ada di 16 triliun, hari ini turun lagi transaksi ya. Kalau dilihat asing hari ini net buy di 506 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG ya cukup aman walaupun kurang menarik hari ini ya. Dan juga ISG hari ini turunnya kurang sedikit, kurang 10 poin untuk menutup gap ya. Jadi ya untuk besok masih seperti hari ini kemungkinan akan volatile juga ya, naik turun. Semoga besok kalaupun dia harus koreksi tutup gap aja dulu ya. Koreksi tutup gap di hari lusa baru dia naik. Ini terlihat juga 6.300 sangat kuat ya. Udah 1, 2, 3 kali diuji gagal. Jadi di bulan Februari ini sudah 3 kali ISG menguji 6.300 gagal. Semoga besok atau lusa mampu breakout. Kalau dia confirm tutup di atas 6.300 itu potensi bagus. Karena ISG keluar dari base-nya ini. Ini kan bisa dikatakan range sideway-nya juga, dia tektokan aja nih. Dari 9 Februari dia naik terus koreksi, naik lagi coba terus turun. Dia coba naik lagi terus ini lagi nanggung ya. Antara mau naik atau malah turun. Ya, jadi ya ISG sepertinya akan bergerak di daerah 6.200 sampai 6.300 ini ya. Kalau ISG minggu ini tidak mampu naik atau tutup minimal di atas 6.300. Kalau ISG bisa tutup di atas 6.300 itu peluang bagus, minimal bisa ke 6.400 dan kalaupun lewat 6.400 bisa ke 6.500. Jadi semoga di bulan Maret sepertinya skenarionya ya bisa seperti itu ya. Jadi mungkin minggu ini masih ditahan ISG. Ya, seperti itu aja untuk ISG. Indikator MACD juga masih bagus, masih golden cross walaupun menyempit, tapi masih berpeluang mengarah ke atas. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ISAT. ISAT hari ini terkoreksi 3,3% ke level harga 5.800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham ISAT didistribusi oleh HK, ditampung kecil-kecil oleh broker-broker YU, YSCP ya. Tapi ini yang kelihatan sangat besar distribusi, makanya saham ISAT koreksi cukup dalam. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT juga ya sudah di area pucuk ya. Ini kalau dilihat ini kalau diperkecil ya, ini terindikasi juga membentuk pola double top. Nah ya, jadi menurut saya sangat perlu hati-hati ya, jangan maksa masuk. Mending masuknya ya coba spekulasi buy di daerah 5.150 sampai 5.090 ini aja. Cut loss kalau turun dari EMA 60-nya ini. Ini harga pucuk dan juga ISAT sudah overprice ya, di atas harga wajarnya juga. Ya sangat peluang untuk dia koreksi. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Indikator MACD sudah membentuk dead cross walaupun nyempit, tapi ini terindikasi akan mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi peluang ISAT kemungkinan besok bisa masih mencoba menguji lagi supportnya di daerah 5.575. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Kalau dilihat memang ISAT ini udah trennya udah sangat tinggi ya. Dan ada peluang juga ini terindikasi juga nih double top. Jadi arahnya ke bawah. Kalau neckline-nya dijebol, potensi besar ya dia harus sama dari neckline-nya ke atas nih. Bisa sampai 3.900. Itu target arah aja ya. Belum tentu juga sampai mungkin di daerah 4.400 dia mantul. Atau dia ya mempertahankan supportnya atau neckline-nya di 5.090 ini.
Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Excel. Excel hari ini naik 4,22%, kelapa harga 2.220. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Excel masih didistribusi ya, tapi mampu juga dia naik ya lumayan tinggi 4% ya. Ini terlihat distribusi juga masih besar. YP, PF, LG, AK, CS distribusi yang nampu kecil-kecil dan nominalnya lihat nggak terlalu sebesar ini kan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel saya lihat ya bisa dikatakan false breakdown karena terlihat di hari Jumat dia breakdown dari supportnya di 2170 sampai 2180. Di hari Senin dia melanjutkan koreksi tapi volume nggak signifikan, itu tandanya memang seller nggak kuat. Tapi hari ini Excel mampu kembali ke atas 2180 dan tutup di atas 2220. Ya, menurut saya Excel bisa aman, cuman belum bisa mengkonfirmasi, harus 2-3 candle lagi di atas 2180 ya Excel terkonfirmasi false breakdown. Arah selanjutnya Excel mengarah ke 2400 sampai 2450. Apakah bisa spekulasi buy? Disesuaikan aja ya. Bapak Ibu kalau mau spekulasi buy, kalau saya melihat dulu lah satu candle lagi. Kalau sekarang ya terlalu spekulasi buy, takutnya false breakout, dia kembali koreksi. Bisa seperti itu juga ya. Dan juga Excel bisa dikatakan kembali ke neckline double bottomnya dan di atas. Jadi peluang harusnya bisa lanjut untuk Excel. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Indikator MACD sudah di area oversold dan juga garis biru sudah mengarah ke atas. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk tapi tipis. Dan volume hari ini ya lumayan daripada volume sebelumnya. Harusnya Excel bisa lanjut besok, walaupun koreksi harusnya dia menguji supportnya di 2180. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom hari ini sangat luar biasa, naik 9,46%, kelapa harga 3.470. Kalau dilihat transaksi asing net buy yang sangat besar hari ini ya. Sebelum-sebelumnya juga asing terus net buy, tapi di hari Senin dia net sell tipis, kemudian hari ini net buy yang sangat besar lagi. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Telkom diakumulasi, terlihat juga nih. Kalau sudah AK, RX, BK, CG, CS, KZ, MS ini ada di top 5 dan nilainya besar ya jelas akan terbang ya. Kalau blue chip memang seperti itu. Kalau sudah akumulasi AK, RX, BK, CG, CS, KZ dengan nilai nominal besar ya dipastikan akan terbang, khusus saham blue chip ya. Dan terlihat juga ini volume yang jual kecil-kecil dan yang jual juga kebanyakan retail ya. Ya wajar kalau sahamnya langsung naik tinggi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom, kalau nonton video saya di hari Minggu ya, saya bilang di bawah ini sudah ideal untuk buy dan bahkan untuk disimpan 3-6 bulan ke depan dengan potensi ya di atas 25%. Saya bilang waktu itu kan. Dan hari ini dia rebound. Ya harusnya Telkom bisa melanjutkan kenaikan, tapi jangan FOMO. Apakah bisa buy langsung di harga sekarang? Kalau di harga sekarang itu terlalu beresiko, walaupun profitnya bisa lebih besar. Kalau dia lanjut naik ya bisa dibawa ikut. Takutnya Telkom false breakout. Tapi kalau dilihat harusnya ini kemungkinan kecil untuk false breakout, tapi dia bisa koreksi. Nah, tunggu di area harga koreksi aja. Nah, jadi Telkom bagusnya beli saat dia koreksi dulu, baru beli ya. Jadi sekarang yang beli dari bawah sudah nggak usah galau lagi ya. Kebanyakan Telkom nanya kok nggak gerak-gerak, lambat ya. Memang seperti itu saham Telkom ini, kalau dia sudah rally terus dia turun ya pelan-pelan ya. Terlihat juga nih termasuk saham yang agak lambat juga ya Telkom, karena juga ya seperti yang diketahui beberapa minggu kemarin sektor-sektor yang lain yang rally kan, ada batubara baru kemarin, sebelumnya timah, nikel, grup karya dan Big Bang juga naik di minggu kemarin. Jadi ya hari ini memang ya giliran infrastruktur yang dibawa naik. Jadi seperti itu aja untuk Telkom ya. Masih ada peluang naik ya, masih ada. Dan kalau Telkom sudah confirm tutup di atas 3.400, saya rasa Telkom aman. Dia keluar lagi dari zona sideway-nya ini yang terbentuk dari tanggal
8 April 2020. Dia kan udah sering sideway ini. Di range harga 3070 sampai 3380 dia sideway aja, terus ini akhirnya dia breakout lagi. Jadi peluang bagus untuk Telkom, semoga ini bisa mengkonfirmasi untuk Telkom naik lebih tinggi, cuman harus sabar ya. Kemungkinan juga Telkom bisa sideway dulu di daerah 3400 sampai 3600. Jadi di sekitaran sini. Ya, seperti itu aja untuk Telkom. Indikator MACD juga membentuk langsung golden cross ke atas garis biru. Bar chart di atas 0 juga terbentuk yang sangat tinggi. Jadi peluang Telkom harusnya bisa lanjut, cuman yang belum punya ya wait and see aja dulu. Kalau yang mau spekulasi buy ya silahkan, cuman takar dulu harga cut loss-nya ya. Jadi seperti itu aja untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren. Pren hari ini naik 8,19%, kelapa harga 66. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Pren ya diakumulasi dari minggu kemarin, juga saham Pren diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini skenario waktu hari Minggu saya buatkan ya. Pren akhirnya mampu naik tapi tidak breakout. EMA 200-nya di 67 dan waktu itu saya tidak sarankan untuk yang baru mulai trading untuk sentuh saham Pren ya, karena resikonya sangat tinggi. Tapi kemarin di Instagram saya share untuk Pren buy di harga 62 ya. Sempat koreksi kemarin tapi tidak menyampai titik cut loss karena terendahnya di 59. Saya bilang cut loss-nya di daerah 58 sampai 57 dan hari ini Pren rebound. Harusnya besok kemungkinan bisa menguji 68 sampai 69. Kalau itu mampu lewat, Pren bisa mengarah ke 76. Yang penting dia breakout dulu. Apalagi kalau besok volumenya lebih besar dari volume hari ini, ya peluang sangat bagus bisa sampai ke 80 ya. Cuman ini resiko sangat tinggi kalau harga sekarang cut loss-nya sudah jauh. Kalau kemarin beli di daerah sini ya harus siap. Yang penting harus siap cut loss kalau turun dari 58 kemarin bisa, cuman cut loss-nya kemarin kalau dilihat dari harga 62 ya, kemarin dia di harga 62 di 58 sampai 57 sekitar 7% bersama. Cuman dia dari bawah dari naiknya. Pren ini ya terlihat memang bagus, cuman sayangnya dia saham gorengan, resiko sangat tinggi. Jadi saya sering nggak menyarankan. Tapi orang yang siap tipe-tipe risk taker, berani ngambil resiko ya ini bagus nih. Terlihat dia membuat trade watch soldier tapi tidak sampai menutup candle hijau ini dan dia membentuk doji dan hari ini dia rebound. Jadi harusnya dia kalau besok mampu tutup di atas 70 sangat bagus potensi Pren, cuman sekarang harganya sudah tinggi jauh dari support, resiko tambah besar. Takutnya dia berbalik arah ya bisa cut loss ya. Seperti itu aja untuk Pren. Yang sudah punya ya hold aja atau sesuaikan aja lah. Mau TP atau pasang trailing stop, kalau besok breakout ya bisa. Indikator MACD terlihat juga mengarah ke atas garis biru dan merah. Bar chart di atas 0 juga terbentuk, harusnya Pren bisa lanjut. Jadi seperti itu aja untuk Pren. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada ERA. ERA hari ini ditutup naik 3,29%, kelapa harga 2.820. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi kalau saya lihat ya. Sedikit, nggak terlalu berlebihan juga. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ERA ya bisa dikatakan false breakdown ya. Waktu di hari Minggu juga saya bilang waktu itu resiko lumayan besar karena kalau beli walaupun doji ini tapi dia dojinya di bawah EMA 20 ya. Saya bilang ya cut loss-nya harus cut loss ketat 3% dan target profit ya ke sini aja ke daerah 2870. Jadi seperti ini skenario-nya waktu itu. Dan untuk besok ERA kemungkinan masih bisa lanjut ya. Terdekat menguji 2870 kalau itu mampu di breakout ya mengarah ke daerah 2900 sampai 3000. Jadi bisa dikatakan juga ERA false breakdown ya. Asalkan besok dia bisa tutup di atas harga penutupan hari ini. Kalau di bawah harga penutupan hari ini atau koreksi ERA ya bisa terjadi breakdown kompim ya. Ini cuman pantulan sedikit terus dia koreksi lagi, bisa seperti itu. Tapi kalau dilihat dari volume yang lumayan meningkat, harusnya ini bisa kompim false breakdown. Indikator MACD juga garis biru mulai melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis, harusnya
era bisa lanjut. Yang sudah punya ya hold aja, yang belum punya ya janganlah beli ya, karena nih cut lossnya ya tetap seperti yang saya bilang tadi di daerah 2570 sampai 2550, sekitar 8%. Target profitnya tipis aja nih 6%, nggak sesuai lah, risknya lebih besar dari reward. Jadi seperti itu aja untuk era. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Tower. Pada hari ini ditutup naik 2,2% ke harga 1160. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Tower didistribusi. Yang nampung tapi broker asing ya, walaupun distribusinya besar. Yang distribusi ini kebanyakan retail, ini BNI kalau nggak salah, NI, SQ, BCA, YP, CC, PD. Top 5-nya broker retail. Dan yang nampung broker asing BK, RF, AK, RX, CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal masih sama skenarionya ya. Ini kita hapus dulu biar lebih jelas. Jadi skenarionya masih sama ya. Waktu itu saya bilang kalau dia breakout trend line, downtrendnya ini Tower mengarah ke 1180 sampai 1200. Kalau itu di breakout, harusnya Tower bisa bullish reversal mengarah ke 1300 sampai 1350. Jadi ini Tower lagi proses naik, dan kalau gagal dia menguji 1180 sampai 1200 nih, dia akan ke bawah lagi. Nah, baru dia langsung naik kalau memang mau arahnya bullish. Harusnya seperti ini skenario untuk Tower. Jadi yang belum punya barang wait and see aja dulu, cari di daerah, nunggu dia koreksi ya. Nah, skenarionya seperti ini untuk Tower. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi, dan terlihat volume juga menaik yang signifikan ya, harusnya bisa lanjut. Kalau dilihat weekly-nya juga bagus ya. Ini terlihat Tower juga habis dia retest base. Nih kalau weekly-nya terlihat nih. Nah, saat dia breakout dari 900, nih rally ke atas, gagal menguji 1180, dia kembali turun dan retest neckline atau yang dulunya resisten base-nya di daerah 900. Kemudian dia rally lagi. Ya, jadi peluang masih sangat tinggi untuk Tower bisa sampai ke 1340. Yang sudah punya dari daerah bawah, follow the trend aja. Harusnya Tower bisa lanjut naik lebih tinggi ya. Tapi kalau yang nggak sabaran ya bisa taking profit dulu di daerah 1180. Kalau gagal breakout, nanti beli di bawah, nunggu dia koreksi, beli lagi ya. Jadi seperti itu untuk Tower, masih berpotensi ke atas. Semoga Tower bisa confirm breakout 1180 tanpa harus koreksi dulu ke bawah, biar yang punya dari bawah enak ya megangnya. Jadi seperti itu aja untuk Tower. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tebik. Tebik hari ini ditutup di level harga 2170, naik tipis 0,4%. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Tebik sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya Tebik juga lumayan ada potensi untuk kembali besok menguji dynamic support EMA 20 di 2230. Hari ini Tebik sempat menguji tapi gagal breakout dan akhirnya tutup di bawah, dan volume juga lumayan meningkat. Sebelumnya volume terus penuh ya nih. Jadi ini dia nih lagi yang penting sabar. Kalau dilihat ya dia membuat nih uptrend channel, atau bisa juga nih terlalu kecil ya, bisa juga dibilang nih base-nya. Jadi kalau sekali lagi dia breakout harusnya bisa rebound dan mengarah ke 2520 untuk menutup gap juga banyak di atas ya. Ini di daerah 2525 ada gap, dari harga tertingginya di 2700 juga ada gap. Jadi ada peluang untuk Tebik naik ke atas. Apakah bisa spekulasi buy? Sesuaikan aja ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di daerah base-nya ini, di bawahnya nih bisa juga. Tahu sekalian di bawah 1990. Nah, idealnya ya saya bilang waktu itu, waktu dia lagi mau koreksi ya idealnya belinya di daerah 2000. Dan sekarang dia udah naik ya,
pelan-pelan mungkin tebik akan mengarah ke atas lagi. Indikator MACD tapi masih mengarah ke bawah, masih sangat tajam garis biru, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya masih 50-50 untuk tebik, antara kalau dia mampu breakout dengan volume ya harusnya lanjut, tapi kalau dia koreksi bisa kembali ke daerah 2000. Jadi seperti itu aja untuk tebik. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga saya ada project untuk 1 bulan di bulan Maret aja ya. Saya buka akan grup premium, rekomendasi saham swing trade, fast trade, dan juga yang di hold 3-6 bulan. Bagi Bapak Ibu yang susah analisa, tinggal saya kasih saham-sahamnya dan Bapak Ibu bisa beli, dan juga ada trading plan-nya. Dan di Sabtu Minggu saya akan rekomendasikan koin-koin yang berpeluang untuk fast trade dan swing trade ya. Dan juga bagi yang udah join, saya ucapkan terima kasih. Semoga channelnya bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan profit yang konsisten ya dalam 1 bulan ya. Bukannya konsisten harus holy grail ya, kena terus stock picknya, tapi walaupun ada loss dan profit, tapi semoga di akhir bulan Maret bisa profit, portofolionya numbuh ya. Dan yang saya perlu ingatkan lagi, itu dipilih yang 22 candle ya, bukan yang cuma 1 candle langsung masuk ya. Ada pilihannya, itu karya, pilih karya, terus pilih yang 22 candle ya, silakan. Dan jangan lupa tulis ID telegramnya, atau yang pasti saya bisa email. Kalaupun lupa ID telegramnya, saya akan email ke akunnya untuk menanyakan ID telegramnya. Jadi seperti itu aja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.